Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, para pendeta, pejabat-pejabat gereja, dan jemaat, mengenai makna rohani dari pajak yang ditetapkan sebagaimana tertulis di Alkitab. Saya akan membaca dari Matius 17, saya mulai dari ayat yang ke-23. Demikian, saya akan memulai dari ayat yang ke-24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka bagiku, dan bagimu juga." Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kali ini saya tidak akan membahas bagaimana terjadinya mujizat pada soal di mana Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memancing. Yang mau saya jelaskan hari ini dari pendekatan teologi Injil sejati atau ajaran Injil sejati adalah bagaimana gereja berbicara tentang pajak dan bagaimana gereja berbicara tentang persembahan. Saudara-saudara, ada lagi ayat yang satu lagi supaya sekaligus saya jelaskan kemudian yang menyangkut antara kaisar dan Allah. Kita lihat dari Matius 22. Kita akan melihat dari Matius pasal 22. Saya akan memulainya membaca dari ayat yang ke-15. Matius 22 ayat yang ke-15 saya mulai. "Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, 'Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?' Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, 'Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.' Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, 'Gambar dan tulisan siapakah ini?' Jawab mereka, 'Gambar dan tulisan kaisar.' Lalu kata Yesus kepada mereka, 'Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.' Demikian. Saudara-saudara, dari pembacaan yang pertama mengenai bagaimana dijelaskan oleh Tuhan Yesus, idealnya bahwa Yesus menjelaskan idealnya yang membayar pajak itu adalah orang asing ketika barang dagangannya masuk ke suatu negara. Nah, atau ketika suatu warga negara lain masuk ke sebuah negeri, maka dia dikenakan pajak sebab dia menumpang di negeri orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada bagian selanjutnya Yesus berkata bahwa kita wajib memberikan kepada kaisar apa yang merupakan kewajiban kepada kaisar, tetapi kepada Allah yang merupakan kewajiban kepada Allah. Nah, sekarang yang saya lihat catatannya adalah bahwa gereja berlaku menjadi seperti pemungut pajak terhadap anak yang dilahirkannya sendiri.
gereja seperti mengatakan bahwa gereja itu adalah kaisar, di mana dia punya kuasa, dia punya kewenangan resmi yang mereka legalkan atas nama rapat sinode dan rapat daerah yang dimulai dari doa. Jadi oleh karena mereka berdoa sebelum rapat, maka dianggap hasil rapat, maka hasil rapat yang dimulai dari doa itu auto pasti adalah hasil dari kehendak Tuhan. Tetapi apakah demikian? Jikalau kita mempelajari sepanjang perjalanan Alkitab, semua yang bersifat persembahan selalu dikaitkan kepada apa yang disebut iman, sukarela, dan dengan gembira. Khususnya perjanjian baru, kalau kita melihat perjalanan gereja itu, mereka memberi dengan iman, memberi dengan sukarela, dan satu lagi, memberi karena dorongan Roh Kudus. Nah, jadi di sana tidak ada satu hasil pemberian itu yang disebabkan oleh spirit pajak. Ya. Semua sistem keuangan gereja yang kita lihat di dalam perjalanan gereja perjanjian baru itu, selama ratusan tahun para murid itu mengajarkan Injil, tidak pernah satu kali pun mereka menetapkan pemberian-pemberian itu sebagai hasil rapat yang disimpulkan berdasarkan kalkulasi, keinginan, termasuk oleh niat baik manusia-manusia. Sehingga kalau kita mempelajari tabernakel dengan seluruh aktivitas yang ada di dalamnya, bahwa persembahan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang tidak bercacat dan bercela. Mengapa? Apakah yang dimaksud dengan persembahan yang tidak bercacat dan bercela itu? Lebih disebabkan apakah persembahan itu bercela? Sesungguhnya dasarnya bukan dimulai dari karena domba itu tidak cacat, tetapi harus lebih dimulai pada karena hatinya tidak cacat. Lalu dia akan memberikan persembahan yang tidak cacat. Lalu bagaimana jikalau dari semua domba-domba itu tidak ada domba yang gemuk dan tidak ada domba yang tidak memiliki kekurangan? Tentu yang dimaksudkan dengan tidak bercacat bukanlah lebih disebabkan tampilan dari domba itu, tetapi bahwa kalaupun hasil dari hati yang bercacat itu adalah pemberian yang bercacat dan nampak bercacat, maka yang menyebabkan kesalahan itu lebih disebabkan hatinya yang tidak siap, yang tidak fokus dengan bagaimana dia harus menyenangkan Tuhan. Nah, kita memperhatikan, bahkan Yesus menjelaskan pada bagian pembacaan saya yang pertama itu adalah bahwa pada masa pemerintahan barbar di seluruh dunia pun dikatakan oleh Tuhan Yesus, pemerintahnya dari sebuah negeri membebaskan pajak dari rakyatnya. Tentulah bahwa gereja bukanlah pemungut pajak. Gereja adalah perangkat penggembalaan yang Tuhan sediakan, perangkat pemelihara yang Tuhan sediakan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat itu? Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan teknis berterima kasih yang kita lihat di dalam Alkitab itulah satu-satunya teknis yang sakral. Karena firman berkata supaya kita memberikan menurut contoh yang didahului, menurut contoh yang diteladankan Paulus termasuk soal perbuatan. Dan kepada Musa Allah berkata supaya kamu melakukannya menurut contoh yang kamu lihat di atas gunung itu. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita harus tetapkan sekarang adalah kebijakan-kebijakan yang tidak bercacat, yang idealnya dilakukan oleh gereja, oleh pejabat-pejabat gereja itu, oleh orang yang namanya hamba Tuhan itu, adalah pemberian yang didasarkan pada apa yang disebut bebas dari pajak.
Kita memberi tetapi bukan karena ini sebuah perintah. Kita memberi bukan karena ini sebuah undang-undang. Tetapi kita memberi karena ini sebuah kesadaran dari Tuhan. Kesadaran karena kita mengenal betapa besarnya kebaikan Tuhan kepada kita. Saya memperhatikan sekarang bagaimana gereja itu memperlakukan umat itu seperti orang asing. Bukan karena banyaknya uang itu yang dituntut oleh gereja itu. Bukan karena banyaknya uang yang dituntut oleh gereja itu kepada jemaat itu. Tetapi banyaknya instruksi yang muncul seperti ketetapan pajak itu. Gereja mungkin selalu berpikir bahwa sistem pajak itulah yang membuat pemungutan itu menjadi efisien, efektif, dan memberikan bilangan-bilangan yang berjumlah besar. Sesungguhnya itu adalah suatu kebodohan. Dua kali kebodohan ada di sana. Yang pertama adalah bahwa kita berdosa merendahkan iman jemaat. Yang kemudian kita melakukan sebuah tindakan untuk mempengaruhi orang, bukan berdasarkan imannya, bukan berdasarkan di mana Roh Kudus menggerakkan hatinya, bukan berdasarkan bagaimana dia harus bersuka cita memberikan persembahanannya, bagaimana dia harus bersuka cita memberikan pemberiannya. Maka jikalau pemberian-pemberian itu adalah pemberian-pemberian yang mengandung pengaruh, dia merasa terintimidasi, dia harus memberikan karena dia malu, dia harus memberikan karena harga diri, karena dilihatnya orang lain memberikan nilai tertentu yang tinggi, maka dia setidaknya berusaha menghampiri jejak yang tinggi itu. Maka yang dikerjakan setiap mereka memberi bukanlah sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, melainkan hanya berkenan kepada manusia. Pemberian-pemberian pajak tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Adapun persepuluhan diwajibkan untuk mereka berikan adalah disebabkan karena nyata-nyata Tuhan memang sudah memberikan mereka modal tanah pusaka kepada mereka yang 11 suku itu. Dan bahwa mereka satu bangsa, satu saudara. Di mana Tuhan mempekerjakan orang Lewi untuk mengurus pelayanan di dalam rumah Tuhan. Dan di dalam layanan-layanan sosial kepada apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Itu orang-orang miskin, janda-janda, orang-orang asing yang terbuang. Dan untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Maka diwajibkan oleh Allah melalui instruksi Musa. Mereka harus memberikan 1/10 dari hasil tanah pusaka itu. Jadi sebenarnya di sana bukan soal kewajiban, melainkan soal kepatutan. Jadi di sana bukan soal kewajiban yang dipaksakan atau karena mereka terintimidasi, melainkan sebuah kepatutan tentang hidup. Jadi sebenarnya pemberian persepuluhan bagi orang Israel itu bahkan bukan merupakan bagian yang satu spirit, yang satu kolerasi dengan pajak. Karena mereka bukan orang asing ketika mereka memberikan persepuluhan itu. Nah saudara-saudara, tapi saya tidak sedang membahas persepuluhan sekarang. Yang saya bahas adalah apakah yang harusnya ditetapkan oleh kebijakan gereja. Bagaimanakah gereja menerjemahkan kata pajak itu? Bagaimanakah gereja memperlakukan manusia memberi itu? Bagaimanakah gereja memperlakukan pemberian itu? Dan Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pajak di dalam gereja. Bahwa tidak ada pajak kepada warga negara sendiri. Melainkan mereka harus dipelihara. Dan ketika mereka memberi, bukan karena diminta, tetapi karena mereka merasa harus menghormati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengekspresikan rasa kagumnya kepada Tuhan. Tetapi kita dalam hal ini tidak sedang di dalam posisi untuk menjelaskan supaya semakin minim uang itu. Ketidakpatutan di dalam gereja itu bukan karena terlalu banyak uang. Saya belum pernah menemukan gereja yang
kelebihan uang. Tetapi gereja tetap tidak berarti karena kekurangan uang, maka dia telah melakukan kebenaran mengenai uang terhadap jemaat itu. Tetapi lebih beralasan, apakah sistem pajak yang diperbuat atau bukan sistem pajak. Itu artinya, saudara-saudaraku, persembahan adalah tindakan subjektif dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Persembahan bukanlah sebuah peristiwa pemungutan uang oleh gereja terhadap jemaat. Persembahan bukanlah sebuah tindakan pemungutan uang oleh gereja kepada jemaat. Tetapi persembahan adalah tindakan subjektif tanpa oleh instruksi dari jemaat, dari umat Tuhan kepada Tuhan. Lalu kemudian hamba-hamba Tuhan menerima dari Tuhan. Jadi ketika gereja meminta dari jemaat, sesungguhnya hamba Tuhan tidak mendapatkan dari Tuhan, melainkan dari jemaat. Kalau pendeta meminta uang kepada jemaat dengan hasil rapat, sesungguhnya mereka tidak mendapatkan uang dari Tuhan, karena mereka memintanya kepada jemaat. Kalau mereka memintanya kepada jemaat, maka Tuhan mereka adalah jemaat. Betul bahwa yang betul adalah kita memberitakan firman Tuhan, kita mengajarkan kasih setia melalui firman Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di sini, dasar dan asas dari uang yang diberikan kepada Allah itu bukanlah asas yang dimiliki pajak. Asas yang mempengaruhi persembahan itu tidaklah sama dengan asas yang mempengaruhi pajak. Jadi pajak itu dihasilkan oleh kalkulasi bagian pemerintahan itu. Pajak itu adalah kalkulasi yang disimpulkan oleh pejabat keuangan dari sebuah negeri. Bagaimana dia harus mengelola suatu bangsa itu, negara itu. Tetapi kerajaan Allah tidak memungut pajak, karena Allah sudah mencukupkan keperluan-keperluan kerajaan itu, termasuk hartanya, termasuk kuasa yang jauh berbeda dan tidak punya kaitan dengan kerajaan apapun di dunia ini. Saudara-saudara, sinode-sinode gereja harus mengoreksi diri supaya nanti tidak ditinggalkan oleh orang yang mencari kebenaran. Saya tahu banyak jemaat bertahan di dalam gereja yang sudah sesat hanyalah karena mereka memang satu selera, karena sama-sama membutuhkan apa yang disebut kebutuhan berahi di dalam pengertian rohani. Saudara-saudara, keuangan gereja dan keuangan pajak tidak datang dari asas yang sama. Keuangan gereja dan keuangan kerajaan duniawi tidak datang dari karakter yang sama. Jadi biarpun nama gereja kita adalah gereja, biarpun kita sebut nama sinode gereja kita adalah gereja Tuhan Maha Kudus, nama itu tidak mempengaruhi kebenaran, melainkan bagaimana kita membangunnya dengan dasar yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah poin-poin penting yang harus dimiliki oleh kita, gereja Tuhan. Saya mau sampaikan kepada jemaat, minta dirimu dipenuhi. Saya mau sampaikan kepada jemaat, minta dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tinggalkan gerejamu jikalau kau rasakan tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan tidak sesuai dengan prinsip bagaimana kerajaan Allah memperlakukan umatnya. Marilah kita secara jujur menyadari kehendak Tuhan, tanpa ada niat untuk saling menuduh dan menghakimi, melainkan dengan sungguh-sungguh merendahkan hati kita, apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan kita, di dalam sinode kita, di dalam kepemimpinan, di dalam berbagai hal. Jikalau memang apa yang kita lakukan adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan oleh
Tuhan, Raja, Gembala, dan Juru Selamat kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa, sesuai dengan surat Yudas pasal 1 ayat 25 itu, kita memuliakan Dia sebagai satu-satunya pemilik kehendak yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati gerejanya.